Secangkir kopi dan roti bakar isi serikaya menjadi menu sarapan yang sangat digemari di kedai kopi ini. Siapa yang tidak kenal kedai kopi Kim Teng? Kedai kopi legendaris yang telah berdiri lebih dari separuh abad ini selalu ramai pengunjung. Silih berganti, berkumpul dan berbaur. Di sini mereka dipersatukan oleh kopi, lengkap dengan rasa pahit dan aromanya yang wangi. Namun Kim Teng nyatanya bukan hanya tentang secangkir kopi. Ada nasionalisme dan perjuangan di setiap seruputannya. Foto besar berlatar biru, berbingkai hitam dan berlapis kaca. Foto seorang pria tua dalam balutan jas warna pastel, berkacamata dan mengenakan peci veteran. Di bagian kiri dada tergantung bintang gerilya dan 3 tanda kehormatan lain. Ya, pria itu adalah Tang Kim Teng. Lahir di sebuah rumah sederhana di pinggir kota Singapura. Kim Teng kecil bersama keluarganya harus hidup berpindah-pindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pak Kim Teng ini lahirnya Singapura, tapi masa kanak-kanaknya ada di Siak Kecil. Nah, dia ya tentu bermain dengan anak-anaknya, ya katakan budak-budak Melayu lah, budak-budak pesisir. Jadi aroma atau nilai-nilai kemelayuan itu ya melekat dalam diri Pak Kim Teng. Itu jelas sekali. Tahun 1935, di sebuah sekolah Tionghoa yang ada di Pekanbaru, Kim Teng yang saat itu menginjak usia 14 tahun belajar banyak hal. Di tempat itu juga, benih-benih nasionalismenya mulai tumbuh. Kalau kita bicara tentang Pak Kim Teng itu sebenarnya marganya Tang ya. Jadi nama lengkapnya itu Tang Kim Teng atau Tang Angau orang kenalnya. Dia itu lahirnya tahun 1921. Jadi pada usia 4 tahun, Pak Tang Kim Teng ini ikut orang tuanya. Datang dari Singapura malah dia lahir. Dia merantau ke Indonesia beserta 1 kakak dan 1 adiknya. Jadi kalau cerita Tang Kim Teng, orang taunya Kim Teng itu kedai kopi. Padahal di dalam Kim Teng itu sebenarnya sejarahnya sebenarnya lebih penting. Pak Kim Teng itu adalah salah seorang yang sangat memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau pergaulannya luas, sesama siapa aja. Bisa aja. Sama aja. Apalagi sama suku Melayu. Beliau Nggak ada rasa perbedaan. bahasa Melayu tuh betul-betul Lancar. Dia tuh, Iya. dia dengan Dia masyarakat besar dari lingkungan itu dia. bergaul semua pakai bahasa Melayu. Melayu. Banyak lingkungan di sini ini banyak yang temannya semua Melayu. Melayu banyak. Jadi nggak ada rasa perbedaan kalau di masyarakat ini. Maka itu banyak temannya ingat sama dia. Suku gitu. Minang begitu juga bahasa Minang. Sama Melayu, bahasa Melayu. Ikut perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi orang tua saya itu terpanggil. Karena dia terpanggil karena pergaulannya luas. Waktu itu pergaulannya itu yang dari ABRI, ya. Itu ABRI waktu itu pangkat yang paling tinggi itu Letkol, Pak Hasan Basri. Beliau itu orang asli Melayu, maka itu pergaulannya di sana luas. Jadi rasa terpanggil dan ikut memperjuangkan kemerdekaan. Jadi dia ditugaskan di bidang itu sama Letkol Hasan Basri. Dia karena pada masa kecil itu dia merasakan susahnya negara kita dijajah oleh Iya itu. susahnya hidup, maka dia ingin terpanggil untuk berjuang bersama masyarakat Melayu dengan ABRI, maka itu dia ikut. Nah, Ya Pak Kim Teng merasa terpanggil saja. Terpanggil itu artinya negara di dalam situasi perang kemerdekaan itu ada agresi 1-2 itu ya merasa terpanggil untuk
ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan segala cara. Ya beliau terlibatlah di sana. Dia ini gimana ya, rasa nasionalisme tumbuh kan dia pergaulan lah, semua tuh karena pergaulan. Jadi dia merasa berteman dengan teman-teman yang bisa merangsang bagaimana nasionalismenya itu muncul ya. Nah, di saat itu juga bangsa ini sedang membutuhkan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan kan. Perang kemerdekaan itu kan perang yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, sementara ya riwayatnya Pak Kim Teng itu kan fokusnya ada di perang kemerdekaan. Dan beliau itu veteran perang kemerdekaan, bukan veteran revolusi. Pak Kim Teng sendiri dia tergabung itu di dalam resimen 4. Di mana dalam resimen 4 itu ada beberapa nama Tionghoa ya di sana. Seperti saya sebutkan, mungkin ada namanya Tan Teng Hun, ada Bapak almarhum Li Ban Seng, Li Chiang Tek, Kui Hok dari Penyalai, kemudian ada Chi Seng, ada Lai Leong Ngip, Chu Chai Hun dari Siak, kemudian ada Chia Tau Kiet, dan malah ada satu lagi dari keturunan India itu Muhammad Yunus. Jadi beliau itu bagian, kalau diapakan, ditugaskan bagian rahasia, intelijen, bagian supply senjata-senjata dari luar untuk menjemput senjata dari luar negeri, dari Singapura khususnya ya. Pada waktu itu ditugaskan oleh komandan untuk menjemput senjata dan amunisi di luar negeri pada waktu itu ke Singapura. Disembunyikan dalam kapal, ya rahasia itu, jadi nggak boleh dikasih tahu. Ya itulah namanya, dia bagian rahasia intelijen itu. Selain ini juga banyak yang membantu di dalam hal perjuangan dalam bentuk dana. Nah, jadi bukan cuma tenaga, tapi ya banyak juga yang membantu dalam bentuk dana. Secara fisik dia membantu. Jadi ada juga yang secara tidak kontra fisik. Kalau secara fisik berarti kan dia, apalagi dia menyelundupkan banyak senjata dari Singapura. Peran dia ini, dia semacam spionase juga dia ini. Karena dia waktu itu masih bekerja. Dia bosnya itu namanya Pak Tan Teng Hun. Tan Teng Hun ini bosnya siapa ini, Pak Kim Teng. Cuman Pak Kim Teng ini diutus sering membawa barang-barang karet, karena jual karet ke Singapura. Tapi pulang bawa ya garam, senjata. Saatnya dia menyelundupkan senjata api banyak begitu, lalu dicegat sama tentara sekutu ya waktu itu. Nah, di situ dia merasa disitulah hidup itu antara mungkin sudah pasrah lah, tapi ya dia merasa bersyukur hari ini dia bisa hidup kembali waktu itu, begitu katanya. 4 tahun lamanya Red kita. Tahun 1949, pada konferensi meja bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Masa perjuangan telah berakhir. Kim Teng menjadi salah satu veteran pejuang 45. Terlepas dari itu, ia hanyalah pengangguran dengan seorang istri dan 3 orang anak. Perjuangannya terhadap bangsa Indonesia mungkin telah mendapatkan hasil. Namun, perjuangannya menghidupi keluarga baru dimulai. Kalau membantu awalnya kedai kopi itu namanya Yuhun. Yuhun itu kedai kopi hanya 2 meja, beberapa kursi, yaitu di pasar bawah dekat Jalan Sago sana lah itu. Itu tidak ini, dia hanya membantu kakaknya, yang merintis itu kakaknya. Dia itu banyak asal orang ngajak teman tuh, yuk kemana kita, ke Kim Teng gitu kan. Akhirnya udahlah bikin aja kedai kopinya, jadi kedai kopi Kim Teng itu. Sesudah berjuang habis baru. Sesudah juang, usaha kedai kopi kecil-kecilan. Pada awal buka di kedai kopinya, alamatnya itu di Jalan Sago sekarang. Itu waktu itu masih sepi, belum ramai seramai sekarang. Nah, waktu itu kedai kopinya namanya bahasa Tionghoa, jadi kurang populer. Itu kedai kopi Pai Yun. Sudah itu
lama-lama ditukar dengan kedai kopi, nama kedai kopi Segar. Tahun 64 dipindah ke tepi sungai, itu waktu itu nama kedai kopi Segar. Segar. Jadi langganannya banyak yang kantor, dulu kantor Bea Cukai masih di sana. Jadi banyak kantor Bea Cukai, yang kantor PU masih dekat sini, yang wali kota masih di Jalan Sudirman. Jadi banyak yang teman-teman kenal dia Dari tuh pejabat. datang ngopi. Iya. Maka itu panggilnya ke tempat Kim Teng karena pada langganan dulu kan lebih banyak kenal Kim Teng. Teman-temannya semua pada panggilnya Kim Teng. Jadi mau ngopi ke tempat Kim Teng, jadi dipakailah nama Kim Teng gitu. Waktu sampai tahun 65, waktu itu kalau nggak salah ada gejolak. Itu PKI. Jadi waktu itu ya banyak juga yang pulang. Kita waktu itu cuma rencana baru, rencana mau pulang, tapi belum pasti. Dia juga mikir mungkin pada suatu masa akan berakhir. Jadi dia Biarlah tunggu. waktu muda dia ikut berjuang. Mengapa kita sekarang mau pulang? Maka itu dia tetap bertahan di sini. Memang ada timbul pikiran pada masa itu kan suasana panas terhadap masyarakat Tionghoa itu tidak begitu menguntungkan. Maka itu ada timbul pikiran begitu. Kemudian dia itu mikir lagi. Pada masa muda saya ikut berjuang. Kok sekarang saya mau pulang. Jadi nggak jadi. Dia tinggal aja tetap di Indonesia. Jadi berubahlah suasana sampai sekarang. Karena pada masa itu banyak yang Iya. pulang. Iya. Nggak ada yang pulang. Nggak ada. Adik dia, paman saya, dia juga dia di Kalimantan. Itu PP 10, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 59. Tetapi implementasinya 60 itu kejadian itu. Walaupun tahun 59 dikeluarkan. Nah, itu dia sempat juga mau pulang, tapi dia tidak pulang. Ada sebagian keluarganya yang pulang. Ya, makanya dia di Tiongkok sana ada beberapa saudaranya yang ke sana. Tapi Pak Kim Teng memilih tidak untuk pulang. Kenapa? Karena dia merasa ngapain saya setengah mati berjuang, tapi kok saya harus pulang juga begitu. Nah, ini kan sudah menjadi negara dia gitu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semasa perjuangan, Kim Teng bagaikan seorang smoklar yang begitu berani menerobos blokade-blokade Belanda di laut. Sangat dihargai oleh rekan seperjuangan, etnis, suku, keturunan, atau agama. Tidak ada pikiran sejauh itu. Yang ada di hati hanya bagaimana berjuang dan melepaskan negeri dari belenggu penjajahan. Hal itulah yang bersemayam di hati Kim Teng. Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, beberapa tanda jasa di sisa hidupnya memang sangat pantas ia dapatkan. Saya putuskan saya akan menulis menjadi sebuah buku yang barangkali akan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya tentang nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, prosesnya itu lebih kurang 2-3 bulan lah, termasuk proses penerbitan. Menulisnya hati-hati, dia tidak lama, 2 bulan saya sudah nulisnya sudah cukup. Yang bikin lama itu adalah mengkonfirmasi ulang. Pak Kim Teng itu orangnya sangat lembut, ya, sangat baik, dan dia bukan hanya lembut dan baik saja, tapi semua orang saya rasa pasti bisa menerima. Dia tidak punya emosi yang emosional begitu, enggak. Dia welcome, helpful. Jadi dia itu, saya pikir orang pasti sukalah dengan cara Pak Kim Teng itu. Walaupun saya sudah ketemunya di masa beliau sudah sepuh, tapi saya bisa lihat masa-masa muda beliau itu. Saya yakin pasti orangnya juga bisa diterima semua kalangan lah. Jadi kita sebagai salah satu wadah Ormas Tionghoa PSMDI ya, memang kita banyak menggali
sejarah maupun perjuangan dari warga-warga Tionghoa yang selama ini turut membantu dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya masih banyak sih yang dari Riau terutama ya, yang tidak terekspos, apalagi sekarang ini sudah banyak yang almarhum ya. Warga Tionghoa itu merupakan salah satu suku dari seluruh bangsa Indonesia, dan kita mendorong ya semua warga Tionghoa itu untuk berpartisipasi aktif di dalam mengisi pembangunan ini ya, baik dalam ekonomi, di dalam bidang pemerintahan maupun politik, agar bisa mempercepat kemajuan Indonesia biar mencapai kesejahteraan. Bahwa Kim Teng salah satu contoh tokoh pejuang. Ini memang suatu bukti bahwa tokoh-tokoh pejuang itu di dalam menyumbangkan dharma baktinya kepada negara dan bangsa itu patut dicontoh, patut diikuti. Bahkan sebagai generasi muda itu harus mempelajari apa-apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang, sehingga generasi muda sekarang itu mengerti persis apa arti berbangsa dan bernegara, apa arti nasionalisme, apa arti patriotisme, rela berkorban dan sebagainya, yang akhirnya nanti mempertahankan NKRI. Artinya yang nanti yang harus dimiliki generasi muda adalah bela negara. Kalau sudah ngerti arti bela negara, di sanalah bermanfaat kepada negara dan bangsa demi rasa persatuan dan kesatuan, sehingga NKRI ini benar-benar tidak tergoyahkan, tetap dipertahankan, dan generasi muda tetap berkarya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Tang Kim Teng adalah salah satu tokoh Tionghoa yang luar biasa. Dengan nasionalismenya, ikut serta berjuang bagi kemerdekaan Indonesia mesti harus mempertaruhkan nyawa. Pengalaman hidupnya mengajarkan arti persatuan tanpa melihat suku, arti perjuangan tanpa lelah, dan arti kegigihan tanpa takut. Dilandasi rasa cinta pada bangsa Indonesia. Kini, nama Kim Teng harum bersama kopinya yang legendaris.